Baik Bapak Ibu sekalian, berikut ini tutorial PPDB online Kabupaten Banyumas. Jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya. Selamat mengikuti. Baik, selamat berjumpa kembali dengan Nas Keperawatan. Kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan bagaimana cara tutorial atau untuk melakukan pendaftaran siswa baru untuk SMP di Kabupaten Banyumas. Yang pertama tadi masuk ke webnya Kabupaten Banyumas, yaitu ppdb.banyumas.go.id. Setelah masuk di webnya PPDB, maka ini adalah tampilannya. Bapak Ibu sekalian, di sini banyak sekali menu, ada beranda, ada aturan sampai dengan jadwal, lokasi, alur, daftar, proses seleksi, statistik, kuota, cek hasil, fak atau pertanyaan, aduan sampai dengan login. Kalau beranda adalah ini tampilan berandanya. Kemudian untuk aturan, kita bisa lihat, klik aturan, dari mulai aturan prosedur penerimaan, di mana sebaiknya Bapak Ibu sekalian sebelum mendaftarkan putra putri Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk membaca aturan ini. Tata cara pendaftaran yang pertama adalah calon peserta didik masuk ke webnya PPDB Kabupaten Banyumas, kemudian mendaftarkan dua pilihan satuan pendidikan, kemudian dapat memindahkan pendaftarannya dengan cara mencabut berkas. Pencabutan berkas pendaftaran paling lambat pukul 10 di sekolah pilihan pertama sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian alur pendaftarannya adalah peserta didik membuka situs internet seperti yang sedang kita buka di PPDB ini, kemudian pembuatan akun mandiri nanti akan kita ajarkan, kemudian melakukan pendaftaran secara mandiri sesuai dengan jadwal, kemudian calon peserta didik mencetak atau mendownload hasil pendaftaran yang telah dilakukan, kemudian ada seleksi akhir. Nah, ini perlu juga dipahami oleh Bapak Ibu sekalian, di mana seleksi calon peserta didik baru SMP menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, di mana ketentuan zonasinya nanti bisa dibaca di webnya PPDB Kabupaten Banyumas. Kemudian ini ada penetapan dan pengumuman hasil seleksi dan juga daftar ulang. Itu untuk aturan pendaftaran. Untuk jadwal ya, jadi untuk pembuatan akun via mandiri dan unggah berkas persyaratan tanggal 15 Juni sampai dengan 26 Juni, yaitu pendaftaran akun berakhir tanggal 26 Juni pukul 11.59. Kemudian ada pendaftaran via mandiri 22 Juni sampai dengan 26 Juni. Ada verifikasi berkas, pengesahan dari didik, dan pengumuman resmi serta daftar ulang. Ini adalah jadwal. Baik, sepertinya Bapak Ibu sudah tidak sabar bagaimana cara untuk melakukan pendaftaran. Jadi kita bisa kembali ke beranda, kemudian kita klik pendaftaran akun. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pendaftaran ini sudah integrasi dengan Dukcapil. Jadi pada saat Bapak Ibu sekalian mau mendaftarkan, itu digunakan adalah nomor KK dan nomor induk kependudukan dari calon siswa. Caranya yang pertama kita isi, pilihannya adalah warga Banyumas atau bukan warga Banyumas atau dengan surat keterangan domisili. Silakan pilih. Kita pilih klik warga Banyumas, kemudian kita masukkan KK, kemudian kita masukkan nomor induk calon siswa, kemudian kita klik enter. Nah, maka akan muncul ya, akan muncul
daripada nama siswa yang akan didaftarkan. Kemudian kita masukkan email. Ya, jadi kita masukkan nomor KK dan nomor induk kependudukan siswa. Pada saat kita enter akan muncul nama yang bersangkutan. Tapi apabila nomor yang kita masukkan tidak sama antara nomor KK dengan nomor induk siswa, maka akan muncul seperti ini. Nomor KK dan nomor NIK salah atau tidak sesuai dengan data Dukcapil. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian saat mendaftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian, antara nomor KK dan nomor induk kependudukan dari siswa itu adalah sama dan sudah terdaftar di Dukcapil. Jadi ada kalanya kartu keluarga yang baru saat dipakai justru tidak terjadi sinkronisasi. Jadi segera untuk menghubungi di Dukcapil untuk diupdatekan di servernya Dukcapil. Kalau memang sudah betul, maka pada saat di enter akan muncul nama yang bersangkutan. Kemudian kita masukkan email, masukkan password, konfirmasi password, kemudian klik daftarkan. Klik daftarkan, kemudian kita lihat ada konfirmasi pendaftaran, kita buka, kita klik link aktivasi. Maka pada saat kita klik link aktivasi, maka sudah otomatis masuk. Kemudian kita bisa mulai langsung memasukkan berkas persyaratan dari mulai surat keterangan hasil ujian. Caranya adalah klik kolom, terus file, pilih file, di mana file itu adalah berbentuk PDF, JPG, JPEG, dan PNG dengan maksimal 3000 kilobyte. Itu juga piagam kejuaraan yang diperhitungkan, pas foto berwarna, surat tanggung jawab mutlak dari orang tua, dan surat keterangan perpindahan tugas orang tua dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan BUMD atau BUMN. Jadi contohnya adalah kita masukkan surat keterangan hasil ujian, kita klik, kemudian kita pilih dokumen surat keterangan hasil ujian, ya kita pilih. Kelihatannya tadi filenya terlalu besar, kemudian nah, ini sudah masuk. Jadi kemudian begitu juga dengan piagam kejuaraan, kita pilih file, kita pilih filenya, kita uploadkan sampai dengan pas foto, surat keterangan perpindahan tugas orang tua dan sebagainya sama kasusnya. Kemudian untuk surat tanggung jawab mutlak dari orang tua, ini bisa ada formatnya untuk di-download. Jadi diklik download, nanti akan didapatkan, itu nanti diisi dan ditandatangani dan bermaterai. Kalau kira-kira sudah di-download, kita bisa melihat hasil downloadan kita. Misalkan kita cek view, nah, ini kita sudah muncul dokumen yang telah kita upload, termasuk misalkan pas foto berwarna, maka itu akan muncul. Kalau sudah selesai, maka kemudian kita bisa menu seleksi. Di sini kita akan memilih sekolahan yang akan kita pilih, yang akan kita tuju. Klik pilih sekolahan. Ini sudah muncul tampilan yang paling atas yang ada di kolom menu 1. Mau dicari lewat ini bisa, ya, sesuai urutan, mungkin penomoran di kabupaten, atau kepingin cepat adalah kita klikkan di garis sekolah. Misalkan kita kepingin tahu sekolah yang ada di sekitar Jatilawang, kemudian klik cari, maka akan muncul semua sekolah yang ada di Jatilawang. Tinggal kita milih putra putri Bapak Ibu sekalian mau dimasukkan di sekolah mana, SMP Negeri 1, SMP Negeri 1 Jatilawang Negeri,
di SMP Negeri 1 Jatilawang adalah sekolah negeri, SMP Negeri 2 Jatilawang sekolah negeri, SMP Karya Bakti Jatilawang swasta, SMP Pancasila Jatilawang swasta, SMP Muhammadiyah Jatilawang swasta. Kalau memang sudah, bisa kita pilih SMP Negeri 1 Jatilawang. Kemudian kita masukkan nama anak yang didaftarkan. Ternyata sementara untuk mendaftarkan di sekolah terlebih dahulu, ini mengisi nama adalah untuk hasil seleksi. Pada saat kita ingin melihat hasil seleksi, kalau sudah seperti ini berarti proses pendaftaran sudah selesai. Tinggal nanti kita bisa memonitor di statistik. Coba kita klik statistiknya, kemudian kita klik pilih sekolahan, kita bisa pilih tadi Jatilawang, kemudian SMP Negeri Jatilawang. Ya, di situ bisa terlihat bahwa kuota yang diminta di SMP Negeri Jatilawang yaitu dari zonasi ada 170 kuota, prestasi 35, pindah tugas orang tua ada 11, afirmasi ada 40. Dan sampai hari ini sisa kuota masih 100%. Ya, artinya belum ada yang mendaftar atau mengambil porsi tersebut. Ya. Jadi setelah kita lihat, kita bisa melihat juga kuota di klik menu kuota. Ya, setelah kita melihat kuota di SMP Negeri Jatilawang, kita bisa melihat kuota di sekolah lain. Nah, contohnya SMP Negeri 1 Purwokerto, kuotanya ada zonasinya 127, prestasi 26, pindah orang tua 9, afirmasi 30, total yang dibutuhkan atau yang diterima 192. Dan seluruh sekolahan yang ada di Kabupaten Banyumas bisa kita melihat. Kemudian kita bisa melihat kalau nanti sudah proses alur di tahap berikutnya, bisa kita lihat cek hasilnya. Tapi karena memang ini belum selesai proses seleksi dan sebagainya, belum bisa melihat hasil pendaftaran. Demikian kurang lebihnya Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan masuk dan membuat akun di akunnya BPDB Kabupaten Banyumas. Di situ banyak sekali beranda, ada lokasi, ada jadwal kegiatan tadi, alur bagaimana cara mendaftar, seleksinya, sampai dengan di sini ada menu pertanyaan. Nah, ini contohnya ini. Kalau NIK Banyumas tidak muncul data di saat pendaftaran, maka rekomendasinya adalah laporkan segera ke Dinduk Capil atau hubungi operator sekolah pilihan pertama. Jadi kalau NIK tidak muncul seperti tadi tanda merah, hubungi sekolahan atau Dinduk Capil. Kalau calon peserta didik lulusan tahun yang lalu, nah ini ada, apabila calon peserta didiknya adalah lulusan tahun yang lalu, maka menggunakan nilai yang diinput bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS. Kalau terjadi lupa password akun pendaftaran, maka jika terjadi lupa password, maka silakan cek melalui email yang didaftarkan atau menghubungi operator untuk membantu merubah password akun. Atau apabila terjadi salah unggah berkas, jika terjadi kesalahan dalam unggah berkas, silakan unggah kembali berkas yang salah dengan berkas yang benar. Jadi tinggal diunggah ulang. Itu seputar pertanyaan aduan. Di sini bisa mengisi tulis aduan apabila Bapak Ibu melihat sesuatu hal yang ingin disampaikan kepada panitia atau penerimaan Kabupaten Banyumas. Klik tulis aduan, pilih sekolahannya mana, kemudian isi aduannya. Nah, misalkan pilih sekolahnya, kemudian isi aduannya tinggal diketikkan apa, nah, kemudian kirim aduan. Kalau misalkan ingin melihat aduan yang sudah ada, klik aduan. Nah,
Setelah masukkan email, kita masukkan password, dan ini adalah password, bukan password email, tapi adalah password untuk masuk ke dalam akun PPDB ini ya. Jadi nanti mohon untuk bisa dibedakan, diperhatikan. Kalau sudah semua, maka kita klik daftarkan akun. Diproses, sukses memproses data. Silahkan periksa email Anda. Jika email belum masuk, klik di sini untuk kirim ulang email aktivasi ya. Jadi kalau sudah sampai di sini, coba kita buka email kita ya. Kita cek ada konfirmasi pendaftaran, kita masuk. Nah, ini ada link aktivasi, ada username dan passwordnya dan link aktivasi. Kita klik aktivasi untuk mengkonfirmasi login. Begitu kita klik link aktivasi, ternyata kita sudah langsung masuk login, sehingga kita bisa langsung ini surat keterangan hasil ujian ya, di upload berkasnya. Maksimal berkas adalah 3000 KB dengan bentuk PDF, JPG, JPEG ataupun PNG. Caranya pilih file ya. Kemudian nanti kita siapkan file yang dipersyaratkan. Jadi surat keterangan, misalkan surat keterangan ujian dalam bentuk tadi yang sudah disampaikan, boleh klik. Nah, ini berarti sudah terupload. Kemudian piagam kejuaraan yang diperhitungkan. Ini sama prosesnya, tinggal nanti semuanya sampai dengan pas foto bersama, kemudian surat tanggung jawab mutlak dari orang tua. Kemudian ini bisa download di sini. Ya. Surat tanggung jawab dari orang tua, klik download. Wah, ternyata error ini ya. Jadi kita nanti cari lewat jalan lain. Kemudian surat keterangan perpindahan tugas orang tua dari instansi, lembaga, kantor, perusahaan BUMD, BUMN. Apabila misalkan awalnya di Kabupaten Luar Banyumas, kemudian pindah ke Luar Banyumas. Ini sudah, kalau sudah selesai, maka tinggal nanti kita melihat progres-progres berikutnya. Kita bisa melihat-lihat di proses daftar atau di proses seleksinya. Ini adalah untuk memilih sekolahan. Caranya klik tadi sekolahan, klik sekolahan, pilih sekolahan yang ingin didaftarkan. Jadi misalkan pakai kata kunci, misalkan Jatilawang, bisa klik kemudian cari, akan muncul semua sekolah yang ada di Jatilawang. Dari mulai SMP Negeri 1 Jatilawang, SMP Negeri 2 Jatilawang, SMP Karya Bakti, SMP Pancasila, sampai SMP Muhammadiyah. Kalau memang sudah, klik pilih. Ya, kemudian ini masukkan nama siswa pendaftar. Tadi otomatis sudah. Nanti memilih sekolah tersebut terlebih dahulu, ranking kan terus akan berubah. Ini bisa ada zonasi, prestasi, nanti ada data-data informasi yang muncul. Jadi kalau secara zonasi nanti sudah di peringkat berapa, prestasi seperti apa, dari pindah tugas sudah berapa, afirmasi sudah berapa, seperti itu. Ini berarti sudah, kemudian tinggal proses, bisa lihat di statistik. Misalkan tadi kita melihat bagaimana grafik di SMP Negeri Jatilawang.
Nah, ini sudah banyak aduan, antaranya kok nggak bisa mengupload berkas, tolong bantuannya. Nah, seperti itu ya. Jadi silakan Bapak Ibu juga kalau ada kendala dan sebagainya bisa sampaikan di pojok aduan. Kalau sekiranya Bapak Ibu sudah selesai, berarti proses pendaftaran, tinggal melihat proses seleksinya, hasil, cek hasil, itu nanti sesuai dengan jadwal ini. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa memonitor setiap hari perkembangan nomor urut putra putri Bapak sekalian. Kemudian nanti monitor hasil dan sebagainya di menu cek hasil. Ya, bisa melihat ini karena belum proses pendaftaran belum ada hasil. Kalau sudah tidak ada, maka Bapak Ibu sekalian bisa login atau keluar. Dan ingat, tolong password dan email disimpan baik-baik, jangan sampai terjadi kelupaan. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga putra-putri Bapak Ibu sekalian dapat terima di sekolah favorit Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa klik subscribe, tombol lonceng, dan komentarnya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dengan kami.